Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang inbreeding atau perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah itu ada dua jenis. Yang pertama, inbreeding atau perkawinan sedarah yang ekstrim yang disebut dengan incest. Dan yang kedua, yang tidak ekstrim, namanya inbred population. Nah, untuk yang incest ini adalah perkawinan darah yang sangat dekat. Saya disebut perkawinan sedarah yang ekstrim. Sedangkan perkawinan sedarah yang tidak ekstrim atau inbred population itu sudah cukup jauh jaraknya, tetapi masih sedarah. Nah, untuk yang incest, yang sangat dekat tadi, baik dari sisi kesehatan maupun dari agama itu sangat melarang. Bahkan agama mengharamkan. Nah, tentunya karena saya Muslim, saya menjelaskan bahwa incest atau perkawinan sedarah itu ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Supaya saya tidak salah ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu disebutkan wanita yang haram dinikah, yaitu ibu kandung ke atas, ibu kandung, nenek, dan seterusnya. Kemudian anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan kandung. Yang keempat, bibi atau bule, tante, bude dari ayah kandung dan ibu kandung. Saudara kandung yang perempuan dari ayah dan dari ibu, ya. Kemudian yang kelima, keponakan yang perempuan, anak perempuan dari kakak kandung atau adik kandung kita, ya, yang anak perempuannya. Ini menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang haram dinikah ini seorang bapak dengan ibunya, dengan neneknya, bapak dengan anak perempuan kandungnya, kemudian sesama saudara kandung, yang laki-laki dengan saudara kandungnya yang perempuan, ya, anak dengan ibunya, ibu kandung, ya, kemudian dengan bibi, tante, bude, bule, ya, kemudian dengan keponakan yang perempuan. Ini masih sedarah dekat. Sehingga ini kalau dilanggar, ini incest. Di dalam surat An-Nisa masih ada perempuan yang haram dinikah yang di luar sedarah. Yaitu yang pertama, ibu susuan. Seorang bayi, seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya, yang bukan kerabatnya, yang bukan saudara dekat. Ya. Nah, ini berlaku seperti aturan dengan ibu. Ini ibu susuan ini dilarang atau diharamkan dinikahi. Kemudian saudara perempuan sesusuan. Seorang ibu yang sedang menyusui, dia menyusui anak perempuan, kemudian ada bayi lain yang bukan anaknya, bukan saudaranya juga disusuin. Maka perempuan dan laki-laki yang disusui ini juga tidak boleh menikah. Itu haram. Ya. Ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, kemudian anak perempuan tiri. Ya, jadi seorang laki-laki mau menikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan, nah, anaknya ini haram dinikah. Kecuali batal menikah. Ya, batal menikah. Belum berhubungan suami istri, maka tidak haram anak perempuannya. Kemudian yang keempat, menantu perempuan. Ya. Sekalipun anak laki-lakinya sudah meninggal, maka menantu yang janda ini tetap haram.
dinikah. Dan yang kelima adalah ipar perempuan. Kalau istri sudah meninggal, maka menikah lagi dengan kakak perempuannya atau di Jawa biasa sering disebut naik ranjang. Kalau dengan adiknya istri atau adik ipar itu turun ranjang, ya, sepanjang istri sudah meninggal. Tapi kalau istri masih hidup, haram. Mengumpulkan kakak beradik yang perempuan itu haram. Maka kalau istri masih ada, ipar adalah maut. Ya, itu. Jadi incest diharamkan, sudah sampai disebutkan dalam Al-Quran. Yang itu sudah ratusan tahun yang lalu, tidak ada penjelasan apapun secara medis, tapi ternyata sampai sekarang masih berlaku bahwa larangan itu ternyata berdampak kalau ada perkawinan incest, resiko yang muncul adalah keturunannya bisa cacat fisik atau gangguan fisik, gangguan mental, gangguan psikologi, ya, juga bisa berdampak pada gangguan sosial. Ya, itu incest. Jadi bapak dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibunya, ibu kandung, sesama saudara kandung laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian tadi dengan tante, bude, ya, dengan keponakan, ini masih dekat. Sehingga perkawinan itu namanya incest. Nah, perkawinan saudara yang tidak ekstrim namanya inbred population. Gambarnya begini yang inbred itu. Misalnya seorang suami istri, yang suami istri punya anak 3, A, B, C. Si A ini punya keturunan, punya anak keturunan sampai generasi 2, 3, dan 4. Yang B juga sama, sampai generasi 2, 3, dan 4. Yang C juga sama. Nah, keturunan atau generasi yang ketiga atau keempat ini seandainya menikah, boleh, tidak dilarang, tidak diharamkan. Tetapi ada resiko gen karier penyakit ini akan sampai ke bawah. Sehingga perkawinan sedarah ini yang sekalipun sudah agak jauh, itu masih bisa penyakit keturunan ini akan sampai terbawa. Konkretnya penjelasannya begini. Seorang suami istri. Ya. Suami punya hipertensi atau darah tinggi. Atau kencing manis. Istri punya darah tinggi atau kencing manis. Sama nih. Suami darah tinggi, istri darah tinggi. Kalau punya anak 4, minimal 50% terkena darah tinggi. Minimal, lebih bisa. Ya. Kalau salah satu hanya suami yang menderita hipertensi atau hanya kencing manis saja, istri tidak punya, maka kalau punya anak 4, minimal 25% terkena. Lebih boleh. Ya. Nah, persentase yang lainnya ini apakah bebas? Enggak. Dia karier genetik penyakit itu. Sehingga akan menurun pada cucu, pada cicit, bisa. Nah, sehingga tadi yang ABC punya generasi sampai 3 dan 4 ini, dia karier ini. Ada yang terkena, ada yang tidak kena, tapi dia karier, membawa maksudnya. Nah, sampai nanti generasi yang bawah, kalau seandainya menikah, ini masih bisa muncul. Ya. Sehingga Fakultas Kedokteran Undip, Universitas Diponegoro Semarang, pernah melakukan penelitian di Jawa, di Pulau Jawa. Dan ada salah satu desa di Jawa Tengah. Itu penyakit kencing manisnya sangat tinggi. Karena ternyata di situ inbred population. Perkawinan sedarah sekalipun jauh. Ya.
Jadi si A menikah dengan keponakannya si B, si C menikah dengan cucunya si A, terus gitu. Masih di hubungan tuh masih. Sehingga ABC ini menjadi bani-bani nih, keluarga besar. Yang anak turunannya ini kemudian saling berhubungan menikah. Karena dalam falsafah Jawa itu mangan orang mangan kumpul. Sekalipun nggak makan yang penting kumpul. Ya. Dan kemudian kalau misalnya ada yang dia jauh di luar kota, karena dia bekerja di luar kota, punya anak juga di sana, ya, cucunya salah satu yang dari ABC ini sampai sudah berkeluarga lah, kemudian cucunya yang di sana dinikahkan dengan yang cucunya yang ada di sini. Ya. Karena tadi mangan tidak mangan kumpul, juga ada falsafah lain, ngumpul ke balung pisah, ngumpulin tulang yang bercerai-berai, ngumpulin tulang yang terpisah, sehingga yang sudah di jauh, tempat jauh, dinikahkan lagi dengan yang di sini, sehingga masih berhubungan supaya tidak terpisah. Karena yang jauh itu lama-lama generasi yang kesekian sudah terputus hubungan keluarga dengan yang di sini, sepertinya. Ya. Nah, sehingga dicari. Oh, itu di mana tuh? Oh, di sana. Oke, dinikahkan aja dengan cucu yang di sini. Nah, akhirnya kumpul lagi. Ya, itu yang dimaksud dengan inbred population. Jadi inbred population itu perkawinan sedarah yang tidak ekstrim, tapi masih ada risiko penyakit menurun. Ya. Nah, kenapa terjadi inbred population itu banyak faktor. Ada yang ya supaya kumpul, nggak nggak jauh di tempat yang jauh. Ada juga yang secara ekonomi supaya tidak keluar kekayaannya. Ada macam-macam. Ya, yang terpenting maksudnya inbred population itu tetap perkawinan sedarah yang resikonya penyakit keturunannya bisa nyampe ke generasi yang kesekian itu ya. Tetapi tidak ekstrim karena penyakit-penyakit yang menurun itu penyakit yang masih bisa ditolerir, masih bisa diobati, ditekan dengan pengobatan, bisa dirubah dengan gaya hidup yang lebih sehat ya, sehingga masih tidak ada masalah. Yang masalahnya yang ekstrim tadi ya gitu. Nah, kemudian contoh yang ekstrim, yang incest itu coba cari di YouTube atau googling karena ada contoh kasus ngerinya incest. Tahun 1980 sampai 2000-an itu di Virginia Barat Amerika Serikat itu ada namanya keluarga Whittaker. Whittaker. Whittaker punya istri, kemudian dia terisolasi. Tidak tahu ceritanya kenapa dia terisolasi. Kemudian dia punya anak, dan anaknya ini masing-masing dikawinkan, bapaknya ya dengan anaknya laki-laki dengan ibunya. Setelah punya anak, kemudian juga dikawin-kawinkan lagi sampai generasi ketiga. Ya, sampai generasi ketiga. Dan apa yang terjadi dari incest itu? Mayoritas cacat. Cacat fisik. Jadi ada gangguan fisik, gangguan mentalnya, gangguan psikologinya, ya. Mayoritas. Kalau seandainya incest ini ada di perkotaan, pasti orang sekitar tahu kan. Oh, itu menikahnya keluarga dekat itu. Perkawinan sedarah. Nah, sehingga lingkungan mungkin akan mengucilkan, akan menggunjing, akan membuli. Sehingga gangguannya tidak hanya gangguan fisik, mental, psikologi, tapi juga bisa menjadi gangguan sosial. Ya, itu. Jadi contoh tadi keluarga Whittaker ini mulai di blow up dan dibuat film itu sekitar tahun 2020-an ya. Itu contoh kasus incest yang begitu ngerinya, anak-anaknya cacat, mayoritas cacat akibat incest tadi. Ya. Jadi bagi pemirsa,
Kalau misalnya memang ada yang perlu ditambahkan, apa yang saya sampaikan perlu ditambahkan, tambahkanlah melalui kolom komentar. Ya, tentang incest maupun inbred population. Sekarang paham ya, apa yang dimaksud dengan inbreeding atau perkawinan sedarah? Ya, ada dua. Yang ekstrim namanya incest, yang tidak ekstrim namanya inbred population. Itu ya. Salam sehat.